Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen ya teman Rosi, saya aja kangen. Karena udah lama banget saya nggak membuat vlog. Tapi kali ini karena boleh dibilang cukup berhasil saya dalam mengembangkan tanaman hidroponik secara vertikal atau tower hidroponik yang saya buat adalah selada merah. Nah, keren kan ya, cantik kan ya tampilannya. Oke, kita masuk ke 3 hari setelah pindah tanam. Seperti ini. Imut banget ya. Nah, tahu nggak sih teman Rosi bahwa selada merah ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan varietas selada lainnya? Mau tahu? Nah, kita bahas ya. Oke, yang pertama adalah mengandung tinggi vitamin K dan vitamin A. Yang kedua, mengandung tinggi mineral mangan yang berfungsi dalam berbagai metabolisme tubuh. Yang ketiga, selada merah mengandung kolesterol dan lemak yang sangat rendah. Jadi aman ya. So, juga selada merah kaya akan antioksidan. Dan selada merah ini memiliki tekstur yang lembut dan renyah untuk lalapan. Nah, ini saya merasakan sendiri loh teman Rosi. Dia juga nggak terasa banget sama pahitnya. Kemudian masuk pada 2 minggu setelah pindah tanam. Seperti ini udah mulai kelihatan membesar ya daunnya. Tapi kalau menurut saya, dengan pengalaman saya langsung menggunakan kepekatan maksimal yaitu sebesar 800 ppm, tumbuhnya cukup baik, tapi agak lambat sih. Tapi nggak apalah ya, yang penting nggak repot gitu loh. Kita mesti menakar-nakar lagi. Cukup 1 kali kita ukur kepekatannya dengan kepekatan maksimal 800 ppm dapat tumbuh dengan baik seperti ini. Nah, kalau yang ini 3 minggu setelah pindah tanam, saya sekalian juga tanam daun sop. Kebetulan ada bagian tanaman yang kurang bagus pertumbuhannya karena saya terlalu maksa. Waktu saya lihat di persemaian memang dia agak kecil, tapi saya coba untuk pasang di sini, tapi ternyata juga pertumbuhannya kurang bagus sehingga saya masukkan saja yang namanya kemangi dan juga daun sop di sini. Akhirnya pada bagian bawahnya dan juga pada bagian atas yang kurang bagus pertumbuhannya. Oke, kali ini 4 minggu setelah pindah tanam. Jadi sudah mulai keluar daun cukup besar. Di sini saya senang sekali karena penampilannya begitu cantik teman Rosi. Jadi bisa sebagai tanaman hias sih. Bisa menghibur hati kita begitu melihat. Rasanya senang banget. Asik kan ya tanaman sendiri. Dan tahu gak sih juga teman Rosi, kalau budidaya tanaman selada merah ini, jika kita tanam dengan sistem hidroponik seperti halnya yang saya lakukan, yaitu sistem hidroponik tower ya, jadi sangat mudah sekali, simple dalam penggunaannya. Cukup dibuat seperti ini, seperti tampilan pada vlog sebelumnya ada cara-cara pembuatannya ya. Nah, kalau yang ini berusia 1 bulan 1 minggu. Sebenarnya ini udah bisa dipanen sih. Jadi sangat cantik sekali kalau teman Rosi bisa lihat di sini. Tapi lumutnya lumayan banyak, tapi alhamdulillahnya sih tidak mengganggu tanamannya. Jadi masih tetap bisa tumbuh subur. Nah, oh ya, kalau yang ini juga tanaman selada hijau yang saya tanam. Sebenarnya udah saya semai sebelumnya, tapi di luar dugaan saya pada malam sebelumnya terjadi hujan yang sangat lebat sehingga menyebabkan tampilan tanamannya seperti ini. Jadi ini berusia 1 bulan 2 minggu, tapi sayangnya malamnya itu ada hujan yang sangat lebat sekali. Tapi pada siangnya dia suhu sangat ekstrim ya. Jadi ekstrimnya panas, sangat panas sekali.
Nah, kalau yang anginnya begitu kencang mengakibatkan daun dari selada merah ini lunglai sehingga dia jatuh ke bawah. Harapan saya pada 3 hari setelahnya atau 2 hari sampai 3 hari itu bakal kembali lagi posisinya tidak lunglai seperti ini. Nah, saya agak kecewa juga pada saat di sebelahnya ini. Sebenarnya saya sudah semai tanaman selada hijau, tapi karena suhu yang begitu ekstrim, harusnya kita tidak bisa memperkirakan suhu yang terjadi di Samarinda utamanya, jadi dia gagal total untuk yang selada hijaunya. Tapi alhamdulillahnya lebih aman dia di tower hidroponik yang saya gabung pada selada merah. Mungkin karena dia terlalu kecil, jadi dengan suhu yang ekstrim, hujan yang begitu tiba-tiba kencang, anginnya kencang, menyebabkan dia gagal total dengan tampilan di sebelah pohon ini. Nah, tahu gak sih teman Rosi, kabarnya budidaya tanaman dengan sistem hidroponik ini sering menggunakan pestisida loh dalam membasmi hama dan penyakit. Oleh karena itu selada merah katanya sih memang harus dicuci dengan bersih. Tapi kalau untuk saya paling anti menggunakan pestisida. Jadi saya biarkan begini saja dan alhamdulillahnya lagi dia masih bisa tumbuh cukup baik. Nah, ini dia penampilan 3 hari setelahnya. Alhamdulillah bisa kembali tegak daun-daunnya seperti ini. Dan juga untuk selada hijaunya juga cukup baik, serta daun sopnya juga masih bisa tumbuh. Walaupun ada beberapa bagian yang kurang baik pertumbuhannya ya, tapi tetap kita syukuri. Hasilnya lumayan buat menghibur hati kita begitu melihat tanaman ini. Jadi membuat kita senang dan juga daunnya masih bisa kita manfaatkan untuk menu kita sehari-hari yang bebas pestisida. Artinya lebih sehat dong. Oke, terima kasih banyak untuk segala perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.